Awas, tidak semua jenis buku bisa daftarkan ISBN. Halo Sobat Pustaka, jika di video sebelumnya saya sudah membahas jenis buku apa saja yang bisa didaftarkan ISBN, di video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis buku apa saja yang tidak bisa didaftarkan ISBN. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengelolaan ISBN di Indonesia dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Nah, ternyata dalam beberapa tahun terakhir terjadi lonjakan permintaan nomor ISBN yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan Perpustakaan Nasional melakukan pengetatan dengan membatasi jumlah-jumlah buku tertentu yang bisa didapatkan nomor ISBN. Nah, sebelum kita masuk ke list buku apa saja yang tidak bisa didaftarkan ISBN, mari kita bahas dulu mengapa sekarang jenis-jenis buku yang bisa didaftarkan ISBN dibatasi. Alasan yang pertama adalah adanya krisis ISBN. Benar, Sobat Pustaka, ada krisis ISBN. Pada tahun 2018, Perpustakaan Nasional selaku penanggung jawab pengelolaan ISBN di Indonesia telah menerima sekitar 1 juta nomor ISBN dari ISBN agensi yang berada di London, Inggris. Pemberian 1 juta nomor ISBN ini biasanya diberikan untuk kurun waktu selama 10 tahun. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan penggunaan nomor ISBN hingga mencapai lebih dari 200.000 nomor ISBN. Nah, jumlah ini sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, bahkan pada tahun 2023 sendiri, jika dikalkulasikan dari 2018, sudah ada sekitar lebih dari 700.000 nomor ISBN yang dikeluarkan. Nah, jumlah ini sangat banyak mengingat nomor ISBN baru akan didapatkan lagi oleh Perpustakaan Nasional sekitar tahun 2028 nanti. Nah, hal inilah yang akhirnya memicu terjadinya krisis ISBN saat ini, sehingga Perpustakaan Nasional mengeluarkan kebijakan untuk membatasi buku-buku yang bisa mendapatkan nomor ISBN. Alasan yang kedua adalah banyak buku-buku yang sudah diberikan nomor ISBN, tapi ternyata buku-buku tersebut tidak didistribusikan atau dipasarkan. Nah, ini adalah salah satu masalah yang dikeluhkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai penyelenggara ISBN di Indonesia. Karena fungsi utama dari ISBN ini adalah untuk mempermudah distribusi dan pemasaran. Namun ternyata ada beberapa buku yang sudah diberikan nomor ISBN, tapi ternyata batal terbit atau batal cetak. Ada pula buku-buku yang sudah diberikan nomor ISBN tersebut hanya dicetak terbatas untuk kalangan tertentu dan tidak dipasarkan atau disebarluaskan ke masyarakat. Hal inilah yang menjadikan nomor ISBN yang sudah diberikan menjadi sia-sia karena tidak sesuai dengan fungsi ISBN tersebut, yaitu untuk mempermudah proses distribusi dan pemasaran buku. ISBN sendiri adalah nomor identitas buku yang bisa membedakan buku yang satu dengan buku yang lain yang ada di pasaran. Itulah kira-kira 2 alasan kenapa saat ini terjadi pembatasan untuk jenis-jenis buku yang bisa diberikan nomor ISBN. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan buku-buku apa saja yang sekarang tidak bisa lagi untuk mendapatkan nomor ISBN. Jenis buku yang pertama adalah buku diktat. Nah, buku diktat ini sendiri merupakan bagian dari bahan ajar yang biasanya disusun dan ditulis oleh seorang pengajar atau dosen. Nah, diktat biasanya hanya diperuntukkan untuk mahasiswa tertentu dalam universitas tertentu. Nah, karena distribusinya yang terbatas ini, nah diktat tidak lagi bisa diberikan nomor ISBN. Jenis buku yang kedua adalah modul atau panduan praktikum. Kedua jenis buku ini juga merupakan bagian dari bahan ajar yang sudah tidak bisa lagi diberikan nomor ISBN. Alasannya karena sama, modul atau bahan ajar biasanya juga dicetak terbatas hanya untuk mahasiswa tertentu di universitas tertentu saja. Jenis buku yang ketiga adalah book chapter. Book chapter adalah jenis buku yang biasanya berisi kumpulan KTI. Nah, book chapter sendiri tidak bisa lagi diberikan nomor ISBN apabila tulisan-tulisan yang ada di dalamnya tidak diedit terlebih dahulu atau dikonversi menjadi format sajian umum. Lanjut ke jenis buku yang keempat. Yang keempat adalah policy brief. Nah, policy brief ini sendiri adalah jenis naskah yang biasanya ditulis secara ringkas dan netral oleh analis kebijakan. Di dalam policy brief biasanya membahas isu-isu tertentu yang biasanya disertai dengan temuan atau rekomendasi dari suatu permasalahan. Nah, naskah ini sendiri biasanya adalah penghubung komunikasi antara analis kebijakan yang telah meneliti berbagai kebijakan tertentu kepada para pembuat kebijakan.
Nah, policy brief ini sendiri biasanya dipakai untuk membantu buat kebijakan mengambil suatu kebijakan. Karena sifatnya yang biasanya dicetak untuk pihak-pihak tertentu, policy brief tidak wajib diberikan nomor ISBN. Jenis yang kelima adalah policy paper. Sama seperti policy brief, policy paper adalah tulisan hasil penelitian tentang isu atau permasalahan tertentu yang di dalamnya terdapat temuan dan rekomendasi untuk para pemangku kebijakan. Policy paper biasanya juga dicetak secara terbatas hanya untuk pihak-pihak yang terkait. Oleh sebab itu, policy paper tidak harus diberikan nomor ISBN. Nah, sekarang jenis buku yang keenam. Yang keenam ini adalah buku-buku dari hasil tugas sekolah, tugas kuliah, laporan praktikum, atau bahkan laporan KKN. Nah, biasanya buku-buku seperti ini dicetak secara terbatas hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja dan biasanya juga tidak dipasarkan. Oleh sebab itu, penggunaan ISBN pada buku-buku ini tidak lagi diperlukan. Jenis yang ketujuh adalah buku proceeding. Buku proceeding yang biasanya rutin diterbitkan setiap tahun disarankan untuk tidak menggunakan nomor ISBN. Nah, bagi Perpusnas sendiri menyarankan agar buku-buku proceeding ini diajukan nomor ISBN. Nah, jenis buku yang ke-8 adalah laporan lembaga internal. Seperti namanya, laporan lembaga internal biasanya dicetak terbatas hanya untuk pihak internal, sehingga dalam hal ini nomor ISBN tidak diperlukan. Jenis buku yang ke-9 adalah hasil penelitian atau KTI. Nah, buku hasil penelitian atau KTI sendiri sebenarnya bisa diterbitkan ISBN selama buku tersebut dikonversi dari format penelitian menjadi format sajian umum. Lanjut, jenis buku selanjutnya yang tidak bisa diberikan nomor ISBN lagi. Buku ke-10. Jenis buku yang ke-10 ini adalah buku diari atau catatan pribadi. Nah, buku diari atau catatan pribadi yang biasanya dicetak terbatas dan tidak dipasarkan tidak lagi diberikan nomor ISBN. Jenis buku yang terakhir adalah antologi cerpen, puisi, karya sastra yang dibuat oleh komunitas atau siswa-siswa sekolah. Nah, jenis buku ini juga biasanya dicetak terbatas hanya untuk kalangan komunitas atau kalangan sekolah. Untuk itu, nomor ISBN dalam hal ini tidak lagi diperlukan. Demikianlah jenis buku-buku yang tidak bisa lagi diberikan nomor ISBN. Alasan utamanya adalah karena buku-buku ini dicetak terbatas dan tidak disebarluaskan. Perlu diingat bahwa fungsi utama dari ISBN adalah sebagai identitas buku yang membedakan buku yang satu dengan buku yang lain. Nah, keberadaan ISBN juga mempermudah proses distribusi dan proses-proses pemasaran buku. Oleh sebab itu, perlu diingat ya, Sobat Pustaka, buku-buku yang tidak bisa lagi diberikan nomor ISBN. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe biar Sobat Pustaka terus update dengan video-video terbaru dari penerbit Bintang Semesta Media. Jangan lupa juga buat komen dan like dan share video ini ke teman-teman Sobat Pustaka. Sampai jumpa di video selanjutnya.